Ya, dia memotong-motong tubuh orang yang pernah dekat dengannya. Kepala Anna dipisahkan dengan badannya, kedua kakinya dipotong, semua bagian tubuh dibungkus plastik lalu dimasukkan ke dalam koper berwarna merah. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang sangat amat tragis. Dimutilasi suami sirih dan dibuang di dalam koper merah. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Pihak kepolisian telah melakukan tes kejiwaan pelaku mutilasi seorang wanita cantik yang ditemukan mayatnya dalam koper berwarna merah di sebuah hotel di Jawa Timur. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, pelaku mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban. Dalam pengakuannya, tersangka menyebut bahwa puncak kemarahannya karena sakit hati. Pasti kalian pernah dengar dan tahu banget tentang kasus yang pernah viral ini guys. Sebuah koper merah ditemukan di tumpukan tempat sampah. Isinya bukan barang-barang bekas, bukan juga sampah-sampah, melainkan potongan tubuh manusia, kepala dan kedua kakinya sudah tidak ada. Dan korbannya seorang wanita muda bernama Uswatun Khasanah. Yang lebih mengerikannya lagi, pelakunya adalah suaminya sendiri. Aku akan doain anak kamu jadi PSK. Kalau kamu nggak terima punya anak kedua, mending anak itu kamu bunuh aja. Semua berawal dari dua kalimat yang dilontarkan korban yang kemudian membuatnya dimutilasi dan dibuang di dalam koper berwarna merah. Bayangin kalian diajak ke hotel sama pasangan kalian dan kalian pikir kalian mau diajak ngobrol-ngobrol, quality time, mungkin menyelesaikan masalah atau mungkin berdamai. Tapi yang kalian dapatkan bukan sebuah kesenangan, melainkan kalian akan dipertemukan dengan ajal kalian. Kemudian tubuh kalian dipotong-potong dan dibuang ke 3 kota yang berbeda-beda. Itulah yang dialami Uswatun Khasanah alias Anna yang berumur 29 tahun. Seorang sales kosmetik asal Blitar. Tubuhnya ditemukan di dalam koper merah besar di daerah Ngawi, tanpa kepala, tanpa kaki. Mayat itu sudah mulai mengeluarkan bau busuk. Dibungkus plastik dan dibuang begitu saja di tumpukan tempat sampah. Tapi cerita tragis ini bukan sekedar pembunuhan, ada kemarahan, ada dendam, dan semua berawal dari 2 kalimat yang dilontarkan korban tadi. Tepatnya pada tanggal 19 Januari tahun 2025, pada malam hari, Anna diajak oleh suami sirihnya yang bernama Rohmat Trihartanto untuk bertemu di sebuah hotel di daerah Kediri. Rohmat memang sering memberi Anna uang, mereka punya hubungan yang rumit, tidak jelas mereka saling mencintai atau hanya sekedar transaksi. Di Hotel Adi Surya, mereka check-in di kamar nomor 301. Malam itu terjadi percekcokan hebat antara Anna dan Rohmat. Anna melemparkan kata-kata tajam yang menusuk hati Rohmat sebagai seorang ayah. Aku doain anakmu kalau gede bakalan jadi PSK. Ucapan Anna dengan nada penuh kemarahan. Tidak berhenti di situ. Anna juga menyinggung soal anak kedua Rohmat dari wanita lain. Dia mengatakan, kalau kamu nggak terima punya anak kedua, mending anak itu kamu bunuh aja. 2 kalimat itulah yang menjadi pemicu bagi Rohmat. Ucapan Anna bukan hanya menghina, tapi sudah menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang laki-laki dan orang tua. Pada malam itu, emosi Rahmat sangat tidak bisa terkontrol. Setelah pertengkaran malam itu, Rohmat akhirnya memutuskan untuk mencekik Anna dengan tangan kosong. Dia mencekik dengan penuh amarah. Dia menatap perempuan yang dulu pernah dia cintai. Rohmat mencekik hingga Anna tidak lagi bernyawa. Kemudian setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan diinterogasi lebih dalam, Rohmat mengatakan, saya sangat emosi, saya dendam dengannya. Dia doakan anak saya menjadi PSK. Dia suruh saya membunuh anak kedua saya. Anna meninggal malam itu, namun mayatnya tidak langsung dibuang. Rohmat tidur semalaman dengan tubuh Anna yang sudah tidak lagi bernyawa di kamar hotel. Dia butuh waktu untuk berpikir dan rencana yang dia lakukan semakin amat keji. Besok paginya, Rohmat pulang ke rumah. Dia menyiapkan koper besar berwarna merah. Di dalam koper itu ada plastik dan ada lakban. Kemudian Rohmat membeli pisau dapur di salah satu toko. Tanggal 20 Januari, dia kembali lagi ke kamar hotel
Hotel 301 itu. Di sana dia melakukan sesuatu yang tidak semua orang sanggup membayangkannya. Ya, dia memotong-motong tubuh orang yang pernah dekat dengannya. Kepala Anna dipisahkan dengan badannya, kedua kakinya dipotong, semua bagian tubuh dibungkus plastik lalu dimasukkan ke dalam koper berwarna merah. Karena pada saat itu Rohmat takut dan bingung mau dikemanain potongan-potongan tubuhnya si Anna ini, akhirnya Rohmat memutuskan untuk membuang potongan tubuhnya ke tempat yang berbeda-beda. Gila sih ini. Singkat cerita, tepatnya tanggal 23 Januari, seorang warga desa Dadapan, kecamatan Kendal, daerah Ngawi, bernama Bapak Yusuf Ali, menemukan koper yang sangat mencurigakan di tumpukan tempat sampah. Ketika dibuka, isi koper itu membuatnya terdiam dan gemeteran, guys. Yap, Yusuf melihat tubuh manusia tanpa kepala dan kaki, dibungkus di dalam plastik dan sudah membusuk. Karena penemuan mayat itu, Yusuf akhirnya langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan setelah polisi mendapatkan laporan adanya penemuan mayat ini, polisi langsung bergerak cepat. Dalam waktu 3 hari, Rohmat ditangkap di daerah Kediri pada tanggal 26 Januari 2025. Setelah diinterogasi lebih dalam oleh pihak kepolisian, Rohmat mengaku membuang potongan tubuh Anna di 3 lokasi yang berbeda. Bagian tubuh Anna yang ada di dalam koper merah itu dibuang di daerah Ngawi. Kepala milik Anna dibuang di bawah jembatan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Trenggelek. Kedua kaki milik Anna dibuang di Desa Sampung, Ponorogo. Wah, gila ini mah niat. Semua ini dilakukan dengan harapan agar mayat Anna tidak bisa diidentifikasi. Namun rekaman CCTV hotel, jejak mobil, dan penyelidikan forensik membuat rencana Rohmat gagal total. Menurut kepolisian, pembunuhan ini bukan spontan. Ini pembunuhan berencana. Semua alat sudah disiapkan seperti pisau, koper, plastik, bahkan lakban. Bahkan Rohmat sendiri yang membeli dan membawanya ke hotel. Rohmat mengatakan 2 kalimat dari Anna itulah yang menjadi pemicu paling utama mengapa Rohmat bisa melakukan hal sebodoh dan sekeji itu. Anna pernah mengatakan bahwa dia mendoakan anak pelaku menjadi seorang PSK. Ini sangat melukai perasaan Rohmat. Anna juga merasa tidak terima pelaku punya anak kedua dan sempat meminta agar anak itu dihilangkan nyawanya. Selain itu, Rohmat juga mengaku cemburu karena sering melihat Anna dekat dengan laki-laki lain di kosan. Dia juga merasa dimanfaatkan secara finansial karena Anna sering sekali meminta uang. Jadi misalkan hari Rabu udah dikasih duit, dia minta lagi di hari Jumat. Bahkan sebelum pertemuan terakhirnya, Rohmat sempat memberi Anna uang sekitar 1 juta rupiah. Rohmat Trihartanto dijerat pasal berlapis, guys. Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kemudian pasal 338 KUHP pembunuhan. Ada juga pasal 351 ayat 3 KUHP penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dan pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Koper merah itu mungkin sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tapi trauma dan horor dari kasus ini masih terus menghantui. Apalagi dia ngebunuhnya di hotel. Tentang bagaimana ucapan bisa berubah jadi bahan bakar pembunuhan, tentang betapa tipis batas antara cinta, dendam, dan kematian. Anna meninggal karena ucapannya, dan cara kematiannya sangat amat tragis. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.